bagaimana ya ada ulama yang berbeda pandangan dengan kita, begitu mudah kita halalkan kehormatan mereka. Ini mohon maaf Ustaz Abbas, saya juga sampaikan juga ini kepada mubalik kita Ustaz. Ya, jadi tarjih memang memutuskan, tapi bukan berarti di luar tarjih yang kita tidak putuskan otomatis salah. Karena saya khawatir para mubalik, terutama kalau majelis tarjih mungkin kan sudah ada kajian Ustaz. Manhaj tarjih ini kan sangat penting ya. Jadi jangan sampai kita menghukumi orang karena kita tidak tahu. Nanti kita jatuhnya asobiah, nanti berbahaya. Waalaikum antatahammadu bil ilmi, bermuhammadiyah dengan ilmu. Wala antatahammadu bil asabiyah, bukan bermuhammadiyah dengan asabiyah, apalagi asabiyahnya amal, lebih kacau lagi. Jadi ini para dai, saya pesankan betul, tolong ngaji kepada Ustaz Abbas, tolong ngaji manhaj tarjih. Bagaimana? Karena hadisnya bisa sama, tapi bisa perspektifnya berbeda. Nah, perbedaan ini. Pak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang kami hormati, Bapak narasumber Al-Ustadz Kiai Haji Fatur Rahman Kamal LCM MSI, dan Bapak Dr. Kiai Haji Abbas Bacok Miro LCMA, teman-teman pimpinan Majelis Tabligh, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis dan lembaga, para mubalik muda, wabil khusus mubalik hijrah Unismu Makassar yang saat ini hadir langsung di mini hall pesantren mahasiswa Unismu Makassar. Alhamdulillah, kita bersyukur nikmat pada Allah. Salam dan selawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara kita ini bernama Refreshing Mubalik. Seperti lazimnya tahun-tahun sebelumnya, refreshing ini kita melaksanakannya 3 hari. Namun untuk tahun ini dengan berbagai situasi dan kondisi, kita melaksanakannya hanya 1 malam dan hanya 2 materi. Itu pun materinya disederhanakan. Materi yang pertama tentang bulan Ramadan atau Ramadan sebagai bulan tarbiyah dan bulan yang penuh berkah. Nanti akan dikaji, disampaikan oleh Ustadz Haji Fatur Rahman Kamal LCMSI, Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Dan yang kedua, panduan Ramadan insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kiai Haji Abbas Bacok Miro LCMA, Sekretaris Majelis Tarjih PWM Sulawesi Selatan dan juga Direktur PUT Unismu Makassar, plus Kiai Pesantren Mahasiswa Kiai Haji Jamaluddin Amin. Tentu akan diberi pengantar oleh Pak Ketua PWM Sulawesi Selatan, Bapak Prof. Ambo Asep. Kami laporkan yang kedua bahwa refreshing mubalik di Sulawesi Selatan ini beberapa daerah sudah melaksanakan. Di antaranya hari ini tadi di Pinrang, sebelumnya di di Makassar, di Goa, malah di Goa tadi Pak Prof. Ambo, Pak Ketua PWM langsung yang membawakan materinya dan lain-lain. Tadi juga pengajian cabang juga dalam rangka refleksi refreshing mubalik di cabang Manggala, cabangnya Ustaz Nurdin. Alhamdulillah. Mengawali kegiatan ini dan sebagai refreshing sekaligus refleksi bahwa permasalahan dakwah kita di Indonesia ini, wabil khusus di Muhammadiyah, Majelis Tabligh sejak 2019 sebelum Covid, kita sudah merumuskan 5 permasalahan dakwah yang dihadapi oleh para mubalik kita
lokal Sulawesi Selatan maupun secara nasional. Permasalahan yang pertama adalah lemahnya persatuan umat. Dan ini bisa kita saksikan di media sosial, media cetak elektronik, media online, bahwa kita sementara ini dalam keadaan terkotak-kotak secara emosional, dan itu melemahkan persatuan, dan persatuan yang lemah itu hanya menguntungkan musuh Tuhan. Begitu kata Buya Hamka. Yang kedua, masifnya korupsi, dan ini berbanding lurus dengan hutang luar negeri yang sudah mencapai 4.000 triliun. Bisa dikoreksi kalau angka ini justru sudah bertambah atau berkurang. Determinasi narkoba dari kota sampai ke desa-desa. Ini juga bukan urusan mudah, ini juga permasalahan lumayan serius, sehingga kita menggunakan istilah determinasi, kekuatan yang mengglobal, yang mempengaruhi sikap dan watak anak muda, generasi, wabil khusus pelajar dan mahasiswa. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017, sudah 7 juta orang pelajar dan mahasiswa terpapar narkoba plus HIV/AIDS. Sulawesi Selatan tahun 2017 130.000 orang, 130.000 orang yang sudah terpapar narkoba plus HIV/AIDS. Tentu ini keadaan yang mengkhawatirkan sejak 2017. Sekarang sudah 2022, tentu data ini bertambah, mudah-mudahan berkurang. Ini juga masalah dakwah yang cukup serius. Yang keempat, hadirnya generasi syubhat dan syahwat. Generasi syubhat tidak memandang batas-batas hukum, dan generasi syahwat yang memperturutkan hawa nafsu, wabil khusus meninggalkan sholat dengan sengaja. Tentu ini kita tidak sudi keadaan atau 5 masalah ini berlanjut, terutama untuk para generasi muda. Allah sudah mengingatkan kepada kita semua, termasuk para mubalik. Allah berfirman, waliyahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Hendaklah di antara kalian takut kepada Allah apabila meninggalkan generasi yang lemah, yang kalian sendiri, khafu alaihim, khawatir terhadap masa depan mereka. Hadirin sekalian, sebelum akhir kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Ustadz Fatur Rahman Kamal, Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, yang bersiap membersamai kita di acara refreshing pada kali ini. Ustadz Abbas tadi informasi terakhir akan bergabung secara offline, namun sampai sekarang belum tiba karena memang baru tiba dari Pinrang. Mungkin bisa ada yang chat untuk kepastian informasi beliau. Baik, ya Ustaz. Ustaz Abbas sudah di Zoom. Alhamdulillah. Baik. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya Ustaz Abbas dan juga Ustaz Fatur Rahman. Tadi belum sempat menyapa dengan baik. Ustaz Fatur Rahman Kamal. Hadir Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Ustaz sudah hadir membersamai kami. Demikian laporan Majelis Tabligh mengawali kegiatan ini. Di mini hall ini hadir kurang lebih 100 orang mahasiswa PUT Unismu yang juga merupakan mubalik hijrah yang akan diterjunkan ke Kalimantan, ke Sulawesi, Maluku, dan Papua insyaallah. Baik, demikian laporan kami. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pengantar oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan kepada Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Ambu Asy MAG. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, yang sama kita muliakan Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Bapak Kiai Haji Fathur Rahman Kamal LC MSI, dan juga selaku pemateri pada malam ini pada Dr. Kiai Abbas Bacok sebagai pemateri malam ini juga. Bapak-bapak pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, pimpinan Aisyah, pimpinan majelis dan lembaga, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan pondok pesantren, dan seluruh hadirin, pimpinan Ortom Angkatan Muda Muhammadiyah, seluruh mubalik Muhammadiyah se-Sulawesi Selatan, ya terkhusus juga pada mubalik hijrah yang akan diterjunkan ke daerah-daerah di kawasan timur Indonesia. Alhamdulillah. Pimpinan Majelis Tabligh wilayah Sulawesi Selatan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat nikmat yang dicurahkan pada kita, sehingga kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan dapat mengikuti kegiatan ini. Salam dan selawat kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah, pembawa rahmat, dan juga menjadi teladan bagi kita semua. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada kita semua dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan dalam rangka melakukan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya di bulan Ramadan, agar supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan. Kami berharap agar yang pertama kita menyampaikan dalam dakwah kita pokok-pokok ajaran agama yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang kedua ialah bagaimana meningkatkan kualitas persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah. Begitu juga kita mendorong tegaknya keadilan dalam kehidupan, ya seperti tadi disebutkan itu oleh Pak Ketua Majelis Tabligh. Melemahnya keadilan, ya kita mendorong bagaimana supaya disadari bahwa keadilan sekarang ini melemah, penegakan hukum yang kurang adil
meningkatkan kualitas dan pembangunan kekuatan umat. Ya, kualitas persatuan dan dalam rangka kekuatan umat. Kemudian upaya meningkatkan kualitas generasi masa depan, ya, agar terhindar dari hal-hal yang seperti tadi disebutkan oleh Ketua Majelis Tabligh. Apalagi memang kita diperingatkan oleh Allah ya dengan ayat yang diucapkan oleh Ketua Majelis Tabligh tadi itu. Perlu dapat betul-betul mendapat perhatian dari kita, karena upaya meningkatkan kualitas generasi masa depan itu sangat penting. Kemudian upaya meningkatkan kedamaian dalam masyarakat. Nah, itu tadi disebut juga terkotak-kotak. Ya, sehingga kedamaian ini juga ikut terlemahkan. Kemudian ada upaya membangkitkan ekonomi umat. Bagaimana mendorong agar supaya ekonomi umat ini bangkit. Berikut adalah langkah-langkah strategis bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ya, tentu kesejahteraan masyarakat ini ya terutama yang terkait dengan warga Perserikatan Muhammadiyah. Kalau hal ini disampaikan dalam dakwah kita, ya tentu insya Allah kita berharap terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan. Kalau selama ini saya mengatakan bahwa dalam Perserikatan Muhammadiyah tidak ada radikalisme, tidak ada tidak ada provokasi yang muncul dari Perserikatan Muhammadiyah, sehingga tidak ada yang namanya terorisme dalam Perserikatan Muhammadiyah, karena memang ajaran agama kita melarang yang namanya kerusakan. Yang harus dilaksanakan adalah bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ya, Muhammadiyah memang tugasnya adalah menyampaikan kebaikan-kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyerukan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, mencegah terjadinya ya kerusakan, ketidakadilan dan sebagainya. Wa ulaika humul muflihun. Nah, kalau demikian itu maka ya tentu yang melakukan gerakan dakwah tadi itu ya mendapat kebahagiaan insya Allah. Ya, saya kira kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber kita pada malam ini yang akan menyampaikan pokok-pokok atau materi yang berkaitan dengan bagaimana menyambut bulan suci Ramadan dan bagaimana mempersiapkan diri melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, baik amal ibadah maupun hal-hal yang kesolehan lainnya kita laksanakan di bulan Ramadan, kita wujudkan di bulan Ramadan, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang damai,
yang damai. Ya, saya kira sekali lagi terima kasih baik kepada narasumber maupun kepada Majelis Tabligh wilayah Sulawesi Selatan, terkhusus lagi kepada seluruh yang mengikuti kegiatan ini. Saya menyampaikan terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tadi pengantar oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan pada Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Ambu Asy MAG. Diucapkan jazakumullahu khairan katsira. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang kami hormati, insyaallah setelah ini kami akan mempersilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara Represi Mubalik dengan tema Tarhib Ramadan dengan dua narasumber yang telah bergabung bersama kita. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala keliruan. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Dr. Insinyur Nurdin Mapa MP untuk memandu acara Represi Mubalik ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ustadz Kiai Batur Rahman Kamal SC MSI, Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah sekaligus sebagai pemateri yang kami hormati, Bapak Profesor Ambu Asy selaku Ketua Pimpinan Wilayah yang kami hormati, dan Dr. Kiai Haji Abbas Bajomiru LCMA yang kami hormati. Begitu pula kepada seluruh mubalik yang sempat bergabung pada malam hari ini dalam acara Represi Mubalik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, termasuk pada seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, para ortom, dan pengurus-pengurus masjid yang sempat bergabung bersama kita pada malam hari ini. Untuk Represi Mubalik kali ini kita mengambil tema Tahrib Ramadan. Insyaallah pemateri pertama yaitu Kiai Batur Rahman akan menyampaikan materi sambut bulan tarbiyah yang penuh dengan keberkahan. Baik, untuk memulai acara kita langsung saja mempersilahkan Kiai Haji Batur Rahman untuk menyampaikan materi pertama. Kepada beliau disilahkan dengan hormat. Suara Bismillahirrahmanirrahim. Apakah terdengar, Ustaz? Alhamdulillah, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ja'ala lana syahra Ramadan syahran mubarakan wa anzalallahu fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal Qur'an wal furqan wa ja'ala hadha syahra syahra da'watin ila al-Islam wa ila kalimatit tauhid linujaddida biha imanana. Usalli wa usallim ala sayyidil awwalin wal akhirin habibina wa qurrati ayunin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi qa'idid du'at ila Allahil mukhlisin
wa ala man sara min ummatihi ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Profesor Dr. Haji Ambo Asih Ayahanda, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, mudah-mudahan selalu sehat Ayahanda. Demikian pula pada segenap jajaran pimpinan di PWM, kemudian juga lembaga dan segenap pimpinan amal usaha di Sulawesi Selatan. Juga para ibunda jadi pimpinan wilayah Aisyah beserta segenap jajaran yang raut pada malam hari ini. Juga yang saya muliakan sahabat saya Dr. Dahlan, yang wajah beliau ini sangat luar biasa ya. Jadi apa namanya, pokoknya selalu energik. Selalu energik. Dan tadi rumusan yang disampaikan itu Masya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi. Juga yang saya muliakan Ustaz Al-Karim Azizi wa Habibi Ustaz Abbas Baco, mudah-mudahan Allah yahfazukum Ustaz. Juga Ustaz Zuna moderator dan segenap lah ya, segenap para mubalik ya, warga persyarikatan yang hadir pada majelis Zoom malam hari ini. Alhamdulillah kita sehat semuanya dalam suasana yang tentu tidak 100% seperti sebelum Covid ya, tapi saya yakin bahwa tetaplah kita ingat ajaran Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Terlalu banyak orang menderita di muka bumi ini, dan kita alhamdulillah di Indonesia dan khususnya di persyarikatan masihlah diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, yang kalau nikmat itu kita uraikan satu-satu nggak akan sanggup kita menghitungnya. Demikian pula salawat dan salam ala habibina wa qa'idina qaidil mujahidina fi sabilillah Muhammad ibn Abdullah ya, yang jadi junjungan kita. Semoga selawat dan salam selalu tercurahkan pada beliau, keluarganya, dan juga umatnya. Para ayahanda dan para asatiz segenap peserta kajian pada malam hari ini, nanti yang terkait dengan Ramadan ya, secara luas insya Allah akan dikupas oleh Dr. Abbas Baco ya, karena beliau dari Tarjih. Saya sedikit saja, tetapi akan lebih fokus pada aspek-aspek dakwah ya, yang disampaikan oleh ayahanda tadi Pak Ambo Asih. Ini penting sekali. Kita yakin semuanya bahwa al-insan ala khuliqal insanu ala al-fitratis salim. Semua manusia kita yakini diciptakan oleh Allah di atas fitrah yang lurus ya. Allah menyatakan faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim. Para ulama menjelaskan la tabdila li khalqillah dalam dua makna yang sangat esensial. Yang pertama bahwa Allah tidak pernah membeda-bedakan, mendiskriminasi ciptaannya. Semua umat manusia secara universal diciptakan di atas tauhid yang lurus. Juga ditegaskan di dalam hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa fajtarathum syayatin. Sungguh telah aku ciptakan para hambaku dalam keadaan lurus ya, tidak menyimpang kiri atau ke kanan. Lalu kemudian setan mengintervensi mereka. Tentu setan bukan semata-mata minal jinnah, tapi juga minan nas. Dan ini yang lebih penting di era disrupsi kita pada masa sekarang. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, ketika kita kehilangan balance, kehilangan keseimbangan, kita keluar dari
titik sentral, ya, titik navigasi fitrah kita yang sesungguhnya, maka Allah turunkanlah syariat ini, turunkanlah syariat para nabi, para rasul, agar selalu membawa manusia di atas fitrah yang lurus. Karena itu makna kedua daripada la tabdila li khalqillah, itu jangan pernah kalian distorsi, jangan pernah kalian rusak fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah tabaraka wa taala menyatakan fitrah ini dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah al-fitrah al-insaniyah, fitrah yang bersifat manusiawi, dan ini besar kemungkinan mengalami berbagai macam dinamika, bahkan penyimpangan-penyimpangan. Itu barangkali yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Faktor-faktor sosial, kemasyarakatan, politik, ekonomi, budaya ini sangat berpengaruh terhadap warna keberagamaan dan warna keagamaan kita. Jadi kalau ada orang kemudian kafir, orang tidak beriman kepada Allah, jangan terlalu cepat mengatakan ini takdir Allah. Jangan-jangan ada persoalan-persoalan sosial ekonomi yang ada di sekitar kita belum tuntas kita lakukan, dan ini harus menjadi pandangan para dai. Dan yang kedua itu adalah al-fitrah as-samawiyah, fitrah yang esensinya bersumber di langit, dan itu adalah wahyu. Dan wahyu inilah yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang pada bulan Ramadan pun juga dinyatakan syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi para jemaah sekalian yang saya muliakan, Ramadan yang dijadikan sebagai bulan yang penuh keberkahan juga dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum syahrun mubarak, sungguh telah datang kepada kalian wahai umatku bulan yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan demikian di dalam hadisnya. Kemudian juga beliau menyatakan bahwa tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah sedemikian rupa, ya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para maradatus syayatin, para setan yang begitu ingkar kepada Allah, dighulliqat, ya, jadi mereka itu diikat, ya. Wa fi lailatun khairun min alfi syahrin faman hurimaha faqad hurima khairuha. Jadi di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang tidak dapat meraih keberkahan malam ini, maka sungguh dia kehilangan berbagai macam kebaikan. Dan membaca hadis ini, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah tabaraka wa ta'ala menyatakan adalah menjadi dasar dalil bagi kita untuk bergembira. Jadi untuk berbahagia, bergembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan yang juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang saya sampaikan tadi. Jadi ada kegembiraan. Bulan ini adalah bulan di mana kita akan mengukur lagi neraca kehambaan diri kita di hadapan Allah. Kita akan mengukur seberapa balance, seberapa seimbang hidup kita di dunia ini. Seberapa kita memiliki komitmen untuk melaksanakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya bertumpu pada kesucian kita. Ramadan yang kemudian iftaradallahu alaikum siyam, kata Rasulullah, yang diwajibkan bagi kita untuk menunaikan siyam, itu bukan kemudian agar kita berlapar-lapar. Jadi saya kira banyak sekali keterangan dari Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita, misalnya dalam hadis beliau, ya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas,
wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang berpuasa, tidak ada imbalan apapun dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan dahaga. Dan betapa banyak orang yang tampaknya menghidupkan malam-malam harinya dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya seperti orang yang begadang saja. Juga hadis Nabi SAW yang menyatakan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak sanggup meninggalkan perkataan, kesaksian dusta, perilaku dusta, perilaku palsu, maka kata Rasulullah, Allah tidak butuh kepada orang itu apakah dia meninggalkan makanannya di bulan Ramadan atau tidak. Jadi para duat, para mubalik, ya, para ayahanda yang saya muliakan, saya kira tujuan yang sangat esensial dari Ramadan ini adalah bagaimana kemudian kita menemukan kesucian jiwa kita, yang barangkali di tema disebut sebagai syahrut tarbiyah. Ya, tambah lagi syahrud dakwah. Ya, jadi ini bulan bagaimana kita mentarbiyah, mentakdib diri kita, sebagaimana Rasulullah SAW dulu juga mentakdib dan mentazkiyah para umatnya waktu itu. Ya. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Rasulullah menjalankan fungsi yang luar biasa, mentilawahkan ayat-ayat Allah, kemudian mensucikan jiwa mereka, kemudian mengajarkan mereka tentang berbagai macam ajaran-ajaran Islam. Jadi fungsi yang paling pokok daripada Ramadan adalah agar kita menemukan kembali kesucian jiwa kita. Kalau dalam bahasa di dalam surat Ar-Rum, bagaimana fitrah kita yang sudah hilang karena dinamika kehidupan yang sedemikian dahsyat, kita temukan kembali. Dan jangan kita distorsi fitrah ini. Sebagaimana banyak orang saya kira di masa ini begitu rupa merusak fitrah kemanusiaannya, merusak fitrah kehambaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat juga bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya di dalam hadis qudsi, di mana Allah kemudian bersabda, maridtu ya bena Adam falam ta'udni. Ini sahih, Ustaz Abbas nanti meluruskan ini, tapi insya Allah ini sahih, Ustaz, ya. Maridtu falam ta'udni, aku sakit kata Tuhan dan engkau tidak menjengukku. Wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, bagaimana aku menjengukmu ya Tuhan, ya Rabb, sementara engkau pencipta alam semesta. Lalu kemudian Allah menyatakan, tidakkah engkau melihat ada seorang hamba-Ku yang sakit? Kalau engkau menjenguknya, engkau akan dapatkan aku di sisinya. Istat'amtuka, aku minta makanan kepadamu, falam tuta'imni, kau tidak memberikanku makan. Kemudian kita menjawab, ya Allah, ya Tuhan, bagaimana aku memberikanmu makan sementara engkau adalah pencipta semesta? Lalu kemudian Allah menjawab, tidakkah kau lihat ada seorang hamba-Ku yang lapar? Dia minta makan kepadamu, dan kalau kau berikan dia makan, kau dapatkan itu di sisi. Aku haus, aku tidak berbusana, kata Allah. Dan seterusnya di dalam hadis qudsi itu. Di antara syarah para ulama yang saya ingat adalah, tentu saudara sekalian, mustahil Allah bersifat dengan sifatun naqs, sifat kekurangan, seperti sakit, haus, ya, kemudian lapar, tidak berbusana, dan seterusnya. Tentu itu tidak mungkin secara apapun akan ada di dalam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan hal yang sedemikian rupa, itu adalah bagian daripada rahmat dan kasih sayangnya Allah, agar manusia ini betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seorang kakek barangkali ketika begitu senang dan gembira dengan cucunya, dia bermain-main bola di tanah lapang. Padahal tentu kakek bukan karakternya sebagai pemain bola. Dia bermain boneka dengan cucunya seorang nenek. Tentu bukan juga perilaku yang utama bagi seorang nenek. Tapi ketika dia melakukan itu adalah bentuk ekspresi nyata
betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, agar kita memahami bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah tidak boleh berhenti pada aspek yang bersifat ritual, pada aspek yang bersifat praktis semata, tetapi ritual yang kita lakukan ini harus menjadi takhalluqi. Tidak boleh berhenti pada ta'abudi semata. Ta'abudi saya kira kita paham selesai. Majelis Tarjih menjelaskannya sudah sangat luar biasa. Para da'i, para mubalik, saya sarankan bacalah buku ini. Saya kira adalah di PWM kita, di Tarjih dan di Tabligh. Bacalah ini bekal kita. Ini sudah selesai. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kemudian ibadah yang kita lakukan ini diwujudkan dalam bentuk akhlak kita sebagai manusia, sebagai muslim, makhluk sosial. Karena pada saat hari ini saya kira tidak ada orang muslim atau non-muslim, orang-orang yang kafir, yang membaca indahnya Islam dari tulisan para ulama. Tetapi mereka membaca Islam itu dari perilaku apa yang tampak dan objektif di dalam diri umat Islam. Karena itu para da'i saya kira dan kita semua adalah menjadi etalase bagi Islam. Maka ingatlah kata Nabiullah Ibrahim, la taj'alna fitnatan lillazina kafaru. Jangan pula dengan ketimpangan dan sikap kita yang tidak semestinya kemudian menjadi tertawaan dari orang-orang yang tidak beriman. Hari ini kita melihat, kita malu sekali sebagai bangsa misalnya. Kita berbicara tentang perpindahan ibu kota negara. Seharusnya kita memiliki berbagai macam perangkat teknologi, sains yang begitu canggih di era teknologi digital saat ini. Tapi kemudian kita pertontonkan ke masyarakat kita sesuatu yang sebetulnya tidak masuk akal. Kita pertontonkan sesuatu yang bersifat mistik. Kita pertontonkan yang bersifat irasional. Itu rendah sekali martabatnya, kata Profesor Allahyarham Kuntawijoyo. Kita bisa memperhatikan ketika orang menatap semua ke Mandalika misalnya, hari ini peristiwanya, bagaimana di depan halayak sedunia kita pertontonkan cara-cara yang sebetulnya tidak manusiawi dan tidak saintifik, tidak masuk akal. Ya. Bagaimana begitu rupa ditayangkan di televisi, ditonton oleh orang sedunia, hanya untuk kemudian menetralisir hujan misalnya. Kita berada dalam suasana yang luar biasa. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa beratnya kita menjaga fitrah kita yang semestinya. Ya, kita terlalu jauh dari fitrah ini. Maka ketika Allah sampai kemudian menjelaskan dirinya dengan hadis qudsi yang saya sampaikan tadi, Allah itu begitu dekat dengan kita. Agar apa? Kita pun juga kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam yang menyampaikan hadis qudsi, ketika Allah begitu dekat dengan kita, kita lari sejengkal, Allah merapat kepada kita sehasta. Ya, kita merapat kepada Allah dengan pelan-pelan, Allah berlari kepada kita. Kalau Allah sudah menjadi zat yang menjadi perspektif dalam kehidupan kita, kita melihat, kita mendengar, kita meraba, semuanya tentu dengan kesadaran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu bukan yang dimaksud adalah kemanunggalan yang bersifatnya zatiyah. Nah, puasa sebetulnya mengajarkan kita di sini. Dan itu banyak sekali hadis-hadis puasa yang menafikan bahwa hanya makanlah yang menjadi puncak daripada puasa. Saya kira tidak. Nah, saudara-saudara sekalian dan khususnya para da'i, para mubalik, saya ingin mengatakan pada saat ini umat kita seperti yang dikatakan oleh ayahanda tadi, Pak Ambo Aceh tadi, menunjukkan suatu yang kontradiktif. Keindahan Islam kemudian sirna begitu saja dengan perilaku-perilaku yang tidak semestinya. Maka terutama kepada para da'i, dalam suasana masyarakat kita yang masih belum sama sekali belum murni kehidupannya, belum seperti mereka hidup sebelum COVID, ada terpaan ekonomi, ada
berbagai macam lompatan-lompatan kebudayaan baru, ya, tradisi-tradisi baru, cara berkomunikasi yang baru, cara belajar agama yang baru, cara mencari ilmu pengetahuan yang baru. Masyarakat kita belum tentu secara psikologis, emosional, dan spiritual itu sanggup untuk mengikuti perkembangan yang sekarang ada. Tapi yakinlah teman-teman para dai, kita sangat yakin riset terakhir mengatakan bahwa ketika pemeluk agama-agama di dunia ini diriset, diteliti, nah seberapa pentingkah agama dalam kehidupan Anda, kita melihat presentasi yang sangat menggembirakan, dan para dai di Muhammadiyah, para mubalik harus menjadikan ini perspektif. Saudi Arabia, di dalam data itu dikatakan angka peningkatan orang-orang ateis secara murni itu tidak kurang dari 1 sampai 3%. Itu menunjukkan tidak kurang tidak kurang dari 1.500.000 ya, 1.500.000 orang sekarang sudah mau mengarah kepada kehidupan yang ateistik. Di Mesir itu hanya 72, di Turki itu 68, yang negeri yang begitu heroik saat ini. Di Jepang itu hanya 10, di Cina itu hanya 2%, di dataran Eropa itu hanya di angka 10-20%, dan yang tertinggi itu Asia Tenggara. Dan ketika kemudian dilihat seberapa besar komitmen orang beragama di Indonesia di masa depan, itu 93%. Ini peluang bagi para dai untuk berpikiran positif bahwa ke depan bagaimanapun Islam ini diperlakukan, ya, kita lihat di dalam jejak-jejak digital ada Islamofobia, ada apa, tapi yakinlah bahwa sekarang kebenaran tidak lagi dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Masyarakat kita ini hidup dalam kebebasan yang luar biasa. Maka satu hal yang diperlukan di dalam pendekatan dakwah kita, bagaimana kita melakukan pendekatan seperti apa yang dikatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para dai kita bertutur, bersikap, berpikir, bertindak, itu adalah sebagai manifestasi rahmat. Saya kira rahmat ini luar biasa, ya. Bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, nanti berapa hadis barangkali sebagai penutup saya akan sebutkan. Kata Rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah wajibkan sifat rahmah, ya, sebagai sifat zatiyah di dalam dirinya subhanahu wa ta'ala. Kita melihat juga di dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Sebelum kita mengajarkan Al-Qur'an, sebelum Allah mengajarkan Al-Quran, dan termasuk kita sebelum kita berdakwah, yang harus selesai pada diri kita adalah bahwa rahmat itu sudah melekat pada diri kita, karena Allah mengedepankan Ar-Rahman daripada fi'ilnya Allah, perilaku Allah untuk Allamal Quran. Maknanya adalah para da'i, ya, sebelum dia melakukan aktivitas dakwahnya, dia harus menginstalisasi terlebih dahulu pada karakter pribadinya apa yang disebut dengan sifat rahmat. Wallahul ghaniyyu dzur rahmah. Banyak sekali. Kita lihat kesadaran para nabi. Kurang apa para nabi? Fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika mereka merintih kepada Allah, Nabi Adam alaihissalam juga yang disebut daripada sekian banyak asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang mulia, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalam dakwah kita, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ini para dai harus memegang ini. Masyarakat kita sekarang hidup dalam suasana emosi yang kadang tidak menentu, teman-teman. Kita melihat sekarang harga minyak masih seperti itu. Para pemimpin kita kehilangan empati. Ketika masyarakat sulit minyak, dikatakan, apa tidak ada cara selain menggoreng? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita melihat para pejabat kita begitu mudah mengatakan, kami tidak bisa lagi menguasai para mafia. Loh, Anda menjadi pejabat kok mengatakan seperti itu, lalu kemana rakyat harus mengeluh? Maka saya katakan, para dai tidak boleh memberikan beban lagi kepada masyarakat kita dengan ucapan-ucapan kekerasan, dengan stigma-stigma yang negatif, dengan teror-teror. Ya, terlalu mudah untuk mengatakan bid'ah, mudah mengatakan kafir, mudah mengatakan sesat.
saya kira tipologi para mubalik Muhammadiyah harus memegang fabima rahmatin minallahi linta lahu walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawli. Ini saya kira sangat penting kepada kita. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh para sahabat karena mereka disiksa sedemikian rupa, qila ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin. Mintalah kebinasaan terhadap orang-orang musyrik ya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Aku tidak pernah diutus oleh Allah sebagai penebar laknat, tetapi hanyalah aku diutus oleh Allah sebagai penebar rahmat. Ini luar biasa. Dan itu dikatakan juga dan konkret. Ya. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW disiksa. Para da'i, para mubalik tentu sudah membaca. Rasulullah ketika terdesak di Mekah, lalu beliau ke selatan, ke Taif. Dengan harapan orang Taif yang lemah lembut karena daerahnya dingin. Ternyata tidak. Sampai berdarah-darah beliau punya jasad dilempar oleh orang Taif. Pada saat itu malaikat penjaga gunung menyatakan, ya, waktu itu ya Muhammad, in syi'ta an utbiq alaihimul akhrasyai. Kalau engkau kehendaki, kami akan angkat dan akan lemparkan lagi dua gunung ini kepada mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah wa la yusyriku bihi syai'a. Nabi menolak permintaan malaikat untuk mengangkat dan menimpakan gunung itu, dan kemudian Nabi menyatakan, bahkan aku berharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari sulbi mereka, dari air ya mereka ini, dari tulang sulbi mereka ini generasi yang menyembah Allah dan kemudian tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para dai sadarlah, man la yarhamun nas ya la yarhamuhullahu azza wa jalla. Siapa yang tidak mengasihi manusia, ini manusia teman-teman. Apalagi orang yang kita dakwahi ini manusia. Artinya apa? Yaitu ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang macam-macam di sini. Wa kaifa bil mad'uin. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kita dakwahi? Maka kata Rasulullah SAW, orang yang tidak bisa memberikan kasih sayangnya kepada manusia tidak akan pernah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. As-Sa'di ketika membaca hadis ini apa kata beliau? Fal hadis yadullu bimantuqihi ala anna Allah la yarhaman la yarhamun nas. Clear kata Al-Imam As-Sa'di. Secara eksplisit mantuk di dalam hadis ini, siapa yang tidak kasih sayang kepada manusia, Allah tidak kasih sayang kepada dia. Nah, secara implisit kata beliau, wa bimafhumihi ala anna man yarhamun nas yarhamuhullah. Tetapi sebaliknya, secara implisit, orang-orang yang bisa mengasihi manusia, pasti Allah mengasihi dia. Nah, apalagi kita para dai di sini. Jadi, saudara-saudara sekalian, khususnya para mubalik, ini kita bicara memanfaatkan Ramadan sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita. Oleh karena itu, jangan pernah kemudian dikotomi. Kalau kita menebarkan sikap rahmat seperti itu, Ustaz, apakah kemudian ini tidak memenuhi akidah al-wala wal barra? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kenapa? Kaidah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kita baca di situ. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum ilayhi an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim wallahu yuhibbul muqsitin. Al-Mumtahanah, surat Al-Mumtahanah 8. Ini kaidah asasi di dalam kita berbicara tentang al-wala wal bara. Ini para dai ini penting memahami ini. Allah tidak melarang bagi kita ya untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kita karena agama kita, tidak mengusir kita dari negeri kita. Ya, Allah tidak larang kita berbuat adil kepada mereka karena Allah suka keadilan. Suka orang-orang menegakkan keadilan. Dan kemudian juga innama yanhaakum 'anil ladzina yuqatilukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum. Yang dilarang sebaliknya. Nah, ini kaidah-kaidah asasi. Ini sama sekali tidak bertolak belakang. Maka perhatikanlah Rasulullah SAW. Seorang paman beliau wafat dan beliau kafir, kita yakini kafir, Abu Talib, yang dikatakan di akhir hayatnya kulli qawlan ahujbika indallah yaumil qiyamah. Pamanku, katakan satu kalimat yang dengan kalimat ini aku akan membelamu di hadapan Tuhan di hari kiamat. Dan Abu Talib menolak itu. Kafir dia di dalam pandangan mayoritas ulama, dia kafir.
Tapi apakah kemudian Rasulullah pernah bertindak tidak semestinya kepada Abu Thalib? Tidak pernah ada dalil yang kita dapatkan di situ. Bahkan sebaliknya, Rasulullah SAW ketika menjelang Isra dan Mi'raj, dan kemudian Abu Thalib meninggal dunia, termasuk juga Khadijah, tahun di mana beliau meninggal dunia dikatakan sebagai amul hazan, tahun duka, tahun kesedihan. Bagaimana mungkin seorang tokoh musyrik pada saat itu, kalau Anda membuka lembaran sejarah, matinya adalah duka, matinya adalah kesedihan. Nah, saya ingin bertanya, siapa sebetulnya yang lebih hebat daripada Rasulullah SAW? Itulah teman-teman sekalian para mubalik, mengapa kemudian legitimasi langit yang paling akhir kepada Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak itu adalah puncak daripada moralitas kenabian kita. Kana khuluquhul Quran, dan adalah akhlaknya Quran, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau ditanya, ainal Quran wa aina nazal Quran, di mana Quran itu diturunkan, disemayamkan oleh Allah? Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Quran itu diletakkan di dada, bukan di kepala, bukan di otak, tapi di ala qalbi. Dari mana kita mengatakan qalb di sini? Karena Rasulullah asyara salatan. Ketika Rasulullah menyatakan ala inna fil jasadi mudghah salat jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu. Ya, Rasulullah menunjukkan kepada dadanya di sini. Jadi litakuna minal munzirin artinya apa? Orang yang tidak bisa meletakkan Al-Quran di dalam qalbunya tidak akan pernah bisa memberikan peringatan kepada orang lain. Litakuna minal munzirin itu syarat. Maka para dai harus meletakkan Al-Quran fi qalbihi walaysa fi aqlihi faqat, bukan di akalnya saja, apalagi hanya di HP-nya. Wah, ini kacau lagi. Ya, jadi kalau Quran sudah ada di sini teman-teman sekalian, Al-Quran yahfazuna. Maka saya katakan, jadikan Quran ini paradigma dakwah kita. Jadikan Rasulullah sebagai potret daripada dakwah kita di dalam bulan kita mendidik umat kita ini. Maka saya kira teman-teman sekalian, bagaimana Rasulullah memperbaiki orang-orang yang sholat ini, Ustaz Abbas nanti lebih paham dari saya, nanti hadis-hadis itu ya. Rasulullah tidak pernah berkata-kata kotor. Ketika orang Arabi datang, dia pipis di masjid Nabi. Kemudian Nabi malah memerintahkan kepada para sahabat yang sudah emosi waktu itu, ambillah segayung air, kalian siram dia. Ya, lalu disiram. Anda bisa bayangkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Ketika para sahabat marah, Rasulullah mengatakan kepada mereka apa? Ya, apa kata fa innama bu'istum muyassirin walam tub'asu mu'assirin. Ketika mereka marah kepada Arabi, orang Badui tadi, kalian ini diutus oleh Allah untuk memudahkan, bukan untuk menyulit-nyulitkan. Dalam riwayat yang lain, Ustaz Abbas nanti dicek Ustaz, saya pernah membaca juga, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham'an ahadan. Sampai orang Badui itu mengatakan, ya Allah, rahmati saya dan Muhammad, yang lain jangan, katanya kan. Jadi ini perilaku yang luar biasa dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu juga bagaimana ini para imam nanti. Ini tolong dibaca lagi nih hadis ini ya. Ustaz Abbas tolong mengingatkan Ustaz. Kalau jadi imam di kampung-kampungnya panjang-panjangin Ustaz. Afattanun anta. Apakah engkau membawa fitnah itu kepada Mu'az Ustaz ya? Kepada Mu'az bin Jabal kalau nggak salah ya. Mu'az bin Jabal. Iya, Mu'az bin Jabal. Beliau memperpanjang. Kemudian orang yang mengeluh datang kepada Nabi waktu itu, kalau salah ada orang yang ingin memberikan minum kepada untanya. Wah, marah. Nabi marah kepada ini. Kenapa? Jadi Nabi jelas beliau menyampaikan ya, fa innahu yusalli wara'akal kabir. Mu'az, kamu harus tahu di belakangmu itu yang sholat siapa? Orang usia lanjut, ad-dhaif, orang lemah. Ya, wazul hajat, orang-orang yang punya kebutuhan. Nah, ini kita harus tahu juga ini. Jadi besok kalau imam tarawih, kalau yang ba'da isya dihadiri oleh para masyarakat umum, saya kira kita harus terukur. Kecuali kalau memang ada yang khusus, misalnya bangun lagi tengah malam gitu, kemudian 1 juz semalam seperti di Masjidil Haram dan jamaah diberitahu dan seterusnya. Ini luar biasa. Demikian pula Rasulullah ketika ada orang mengatakan, Masya Allah, dibanding-bandingkan ibadah mereka dan Nabi. Lalu kemudian satu mengatakan, saya ingin sholat dan tidak mau tidur. Yang satu mengatakan lagi apa? Saya mau berpuasa, tidak mau berbuka.
yang satu mengatakan saya tidak akan menikahi wanita. Lalu Nabi mengatakan, apa mereka urusannya mengatakan seperti itu? Saya orang paling bertakwa, saya paling takut di hadapan Allah, walakinni usolli wa anam. Saya sholat, saya tidur. Wa asum wa uftir, saya berpuasa, saya juga wa tazawwajun nisa, dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini bagian yang sangat nyata. Juga seorang sahabat datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, waqa'tu ala zawjati. Waduh Rasulullah, saya celaka. Saya menyetubuhi istri saya. Kan tahu bagaimana kafarahnya orang yang membatalkan puasa dengan berjima. Ya, dia bilang, apa kau bebaskan budak? Nggak bisa, nggak punya apa-apa. Puasa 2 bulan, 1 hari saja tidak jelas, apalagi 2 bulan berturut-turut. Kemudian Rasulullah minta, kalau gitu kamu berikan sedekah. Nah, dia mengatakan, أستاذ الصوت ما في ما يدخل صوت. أيوة نعم. Suaranya boleh. Tapi Ustaz, tidak kedengaran suaranya Ustaz. sekarang terdengar belum? Alhamdulillah. Sudah terdengar. Alhamdulillah Ustaz, terdengar ya. Saya cabut. Baik, itu yang paling mikrofon. Ya, saya lanjutkan sedikit. Jadi ini penting ya, terutama para mubalik ini, karena jebakan Islam di sini, Pak. Kalau tadi Pak Ketua Tablik kita, Dr. Dahlan, kemudian Ayahanda ya, Pak Ambo Aceh tadi mengingatkan kita. Ya, jadi memang di sini karena rahmat antar umat ini berkurang ini Ustaz Abbas ini. kita berbeda pandangan, kita begitu mudah mencerca orang berbeda pandangan dengan kita. Jadi saya kira banyak sekali ayat-ayat yang begitu tegas Al-Quran terhadap ahli kitab kepada orang kafir, tapi juga ada loh orang-orang ahli kitab juga dipuji oleh Al-Quran, dan saya kira banyaklah persoalan-persoalan itu. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan satu riwayat ini. Saya senang sekali belum lagi kita berbicara ya tentang Ma'iz, tentang kemudian Imra'ah Ghamidiyah ya, yang berzina kemudian mengaku berzina di hadapan Nabi. Apakah mereka dicerca? Tidak. Bahkan luar biasa manusiawinya. Saya tidak tahu kalau itu terjadi hari ini. Ya, dan ketika juga sebagian orang-orang yang di Iqamatul Hudud diberikan sanksi pidana oleh Nabi karena mabuk-mabuk. Bahkan Khalid bin Walid misalnya di situ ditegur oleh Nabi karena agak mencela orang-orang yang sedang ditaktik ya dengan hukum Islam. Ada yang dirajam. Bahkan Nabi mengatakan ini orang-orang ini kalau taubatnya itu dibagi, ampunan Allah kepada mereka dibagi kepada ahli Madinah, cukup semuanya. Bayangkan taubatnya seorang pendosa. Bagaimana ya ada ulama yang berbeda pandangan dengan kita, begitu mudah kita halalkan kehormatan mereka. Ini mohon maaf Ustaz Abbas, saya juga sampaikan juga ini kepada mubalik kita Ustaz. Ya, jadi tarjih memang memutuskan, tapi bukan berarti di luar tarjih yang kita tidak putuskan otomatis salah. Bukan begitu, nanti bisa tabas Pak. Bisa tabas lah tahu itu. Tapi ini penting Ustaz, saya sampaikan begitu, terutama para mubalik Ustaz. Karena saya khawatir para mubalik terutama kalau majelis tarjih mungkin kan sudah ada kajian Ustaz. Manhaj tarjih ini kan sangat penting ya. Jadi jangan sampai kita menghukumi orang karena kita tidak tahu. Nanti kita jatuhnya asobiah, nanti berbahaya. Waalaikum antatahammadu bil ilmi. Bermuhammadiyah dengan ilmu. Wala antatahammadu bil asabiyah. Bukan bermuhammadiyah dengan asabiyah, apalagi asobiahnya amal, lebih kacau lagi. Jadi ini para dai, saya pesankan betul, tolong ngaji kepada Ustaz Abbas. Tolong ngaji manhaj tarjih. Bagaimana? Karena hadisnya bisa sama, tapi bisa perspektifnya berbeda. Nah, perbedaan ini tolong teman-teman sikapi dengan rahmat. Tapi Islam begitu mudah Ustaz Abbas, tapi menjadi susah di YouTube Ustaz. Susah sekali di YouTube. Ada perbedaan pendapat, Masya Allah ya. Nah, terakhir ini teman-teman sekalian ya, termasuk lo ya, Abdullah bin Ubay bin Salul coba.
Rasulullah itu, mohon maaf kalau nanti Ustaz Abbas koreksi ini, tapi seingat saya ketika anaknya itu minta kepada Rasulullah untuk disolatkan, ini orang munafik, tokoh orang munafik, dan Rasulullah menerima permintaan anaknya itu. Jadi ada pendekatan dakwah. Belum lagi kita bicara siapa yang misalnya terakhir sekali ini siapa Ustaz yang pemimpin Banu Hanif, Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal, pemimpin Banu Hanifah, banyak membunuh sahabat, berkali-kali membunuh Nabi tapi nggak berhasil. Begitu dia ingin umrah ke Mekah, tentu dengan cara musyrik, dia ditangkap oleh mata-mata Nabi, ya. Begitu ditangkap dibawa ke Madinah. Kata Nabi, kalian tahu ini siapa? Kami tidak tahu. Perlakukan dengan baik. Ini pemimpin Banu Hanifah. Ini penguasa logistik di Jazirah waktu itu. Nabi bertanya, bagaimana keadaanmu sama Sumamah? Dia kata, keadaanku baik, wahai Muhammad. Ya, dia bilang, kalau kau berbuat baik padaku akan bersyukur. Kalau kau membunuhku pun, aku pun juga memaklumi jika kau membunuhku. Hari pertama diperlakukan dengan baik, hari kedua perlakukan dengan baik, hari ketiga diperlakukan dengan baik. Dan para sahabat diminta oleh Nabi untuk memperlakukannya dengan baik. Apa yang terjadi kemudian saudara sekalian ya? Ketika pada hari terakhir, apa yang kehendaki? Dia bilang, saya ingin pergi ke Mekah untuk berumrah. Tapi Muhammad izinkan saya mengatakan sesuatu. Ayah Muhammad, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadha ilayya min hajjik. Muhammad, sebelum hari ini tidak ada wajah yang paling aku murka di muka bumi ini daripada wajahmu. Faqad asbaha wajhuka habbal wujuh ilayya. Hari ini wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai di muka bumi. Wallahi demi Allah, maka min dinin abghadha ilayya min dinik. Tidak ada agama yang lebih aku murkai lebih daripada Islam. Fa asbaha dinuka habbatin. Hari ini, pagi ini, Islam agamamu, agama yang paling aku cintai. Wallahi makana min baladin abghadha ilayya min baladik. Tidak ada negeri yang aku paling benci selain negerimu Madinah. Dan hari ini negerimu menjadi negeri yang aku paling cintai. Lalu dia masuk ke dalam Islam. Karena perilaku yang begitu nyata dari Rasulullah SAW, bukan lagi teori. Hanya dengan perilaku inilah teman-teman para da'i, para mubalik, kita bisa menjawab berbagai macam tuduhan terhadap Islam. Kalau ini kita tidak bisa tunjukkan, walaupun kitab hadis begitu banyak dicetak, bahkan di PDF banyak, tapi kalau kita tidak tunjukkan secara nyata di dalam perilaku para da'i, para mubalik Muhammadiyah, maka pada saat itulah kemudian berbagai macam atribut terorisme, radikalisme akan tetap dilancarkan oleh orang-orang yang memang memiliki Islamofobia pada diri. Maka saya katakan, Allahumma ja'alna hujjatan lil Islam wala taj'alna hujjatan lil Islam. Mudah-mudahan kita menjadi menjadi argumen yang baik bagi Islam. Oh, itu loh mubalik Muhammadiyah, begitu indah. Jangan sampai sebaliknya, na'udzubillah min zalik. Nah, saya kira ini saja ayahanda. Saya lebih fokus lagi pada bagaimana kita mengedepankan narasi rahmat dan kasih sayang di bulan Ramadan ini. Ramadan juga Syahrul Rahmah. Nanti akan diterangkan oleh Ustaz Abbas Baco. Allah yahfadzuhu. Saya kira demikian. Nasrullahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Kiai Fatur Rahman Kamal SMSI sudah menyampaikan materinya.